Sobat fans Terazzurri, kembali lagi bersama gua Ariel dan Bung Surya. Bung Surya. Setelah kita melalui musim 2024-2025 yang ya bisa dibilang menyedihkan lah. Anti klimaks. Zero tituli. Jarus tulis, saudara-saudara. Setelah 4 musim Inzaghi yang luar biasa, ternyata hanya remeh-temeh di tangan PSG. Terbukti di final UCL. Ya itulah, kita nggak usah sebutkan skornya lah teman-teman. Lantai. Kenapa itu? Sur, menurut lu kok bisa segitu hancurnya, bisa dibilang? Apakah memang faktor strategi yang sudah terbaca atau memang mentalnya sudah drop aja sebelum final bahkan? Belum final, kayaknya mental deh ya. Mental mengetahui Inzaghi akan ke Arab. Berarti isu itu berarti sudah terdengar kali ya? Iya, salah satu isu yang mencuat itu kan itu. Iya. Inzaghi tidak akan bersama Inter lagi musim depan. Sehingga pemain mungkin down. Terlepas dari itu ya memang dari segi kualitas pemain bisa gua bilang sih PSG jauh, Pak. Iya, pendekatan permainan. Untuk back usia 34 tahun, 37 tahun ngeladeni pemain-pemain muda PSG itu memang suatu hal yang suatu hal yang sulit. Iya. Dimana Di Marco juga banyak kecolongan. Musim ini kayaknya jelek banget sih. Di Marco itu kuat dalam attack, defense-nya lemah. Itu salah satu kekurangan dia itu. Makanya di beberapa laga kan dia diganti oleh Carlos Augusto kan. Dan menurut gua pribadi musim ini lebih bagus Augusto dibanding kalau kita bandingin sama Di Marco ya. Cuma memang mungkin dia belum mendapatkan kepercayaan untuk starting. Ya, bisa jadi. Tapi kalau secara perform bisa dikomparasi, menurut gua lebih bagus Augusto ya. Lebih bermain efektif lah dia. Iya, dia attacking oke, dia balik pun masih oke. Ya sosok lah. Iya. Makanya pas Inter kalah itu ya udah. Kita ngelihat permainan di babak pertama aja 20 menit pertama aja udah ini tidak bisa ngebangun serangan, terburu-buru ya kan. Lini tengah yang nggak bisa menyambungkan ke depan. Itu memang benar-benar di luar nalar juga gitu loh. Hasil 5-0 ini pun di luar prediksi banyak orang kan. Iya. Apa yang terjadi dengan Inter gitu. Tapi ya udahlah, semoga kedepannya dengan siapapun jadi pelatih ya Inter bisa lebih bagus lagi lah. Iya. Kemudian kalau kilas balik ke Serie A pun benar-benar terlalu banyak buang peluang ya. Di beberapa pertandingan main cantik, orang memuji Inzaghi Ball, tapi kalau hasilnya minor, imbang ataupun bahkan kalah, itu buat apa juga? Iya, sia-sia benar. Karena outputnya itu juara, output lu itu yang menang, benar. Output lu menang. Terkadang gua melihat orang-orang ini ya bermain cantik lah, inilah kan tidak selalu tidak selalu hasil itu harus menang gitu loh. Iya. Oh, lu main bola masa mencari hasil imbang gitu loh. Buat apa gitu loh? Intinya Halo. Sorry, maaf nih, baru datang. Outputnya itu ya lu menang gitu loh. Ketika lu main tapi tidak menang ya buat apa gitu loh. Iya. Efektif aja. Ya gue lebih suka Inter balik ke pragmatisnya nggak apa-apa, asalkan memang bisa mengunci kemenangan gitu loh. Terlalu banyak Inzaghi Ball, tiki taka tupi imbang. Kalau 5-0 ya buat apa aja? Ngomongin apa? Ya, Inzaghi musim ini gimana tuh? Jancuk. Asul lah di final 5-0 ya. Tapi terlepas dari memang kita nggak bisa menyalahkan strategi Inzaghi ya. Tapi untuk lini depan, ya tahu sendiri Lautaro bagaimana kan, tidak efektif. Ya. Tidak Masih kurang. Klinis lah. Tidak klinis. Beda kalau zaman itu kayak masih strikernya Ronaldo, wah juara itu. Kalau lama Icardi deh. Icardi ya. Icardi tuh finishingnya gila sih. Luar biasa kalau terlepas dari memang kontroversi di luar lapangan ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan loh. 4 tendangan, 4-4-nya gol atau 4 tendangan 3 gol. Lah ini 12 tendangan yang gol 2. Yang gol 1 kan itu. Iya. Sangat boros banget, dari depan tuh boros banget gitu loh. Untung ada Thuram ini. Iya. Yang lini-lini lain tuh masih bisa membantu lah. Dari back, Bisek kan juga beberapa kali nyetak gol. Kemudian Dumfries yang musim ini luar biasa menurut gua. Ya itu Inzaghi Ball itu kan. Iya.
lebih fluid mainnya, lebih enak. Sama lini ya. Bastoni membantu ya kan, Bisek ya itu, Acerbi. Tapi tetap aja goal getter itu striker. Ya harus cetak gol. Tujuan itu ya masa kita berharap Acerbi top skor anjir. Kita harus selalu berharap ya enggak striker Dan itu. untuk penggantinya pun tai kucing semua. Iya, Arnautovic Korea anjing. Turam. Turam Taremi gitu loh. Tapi kali ini kadang-kadang kok. Gila ya, Taremi kenapa ya? Terlalu gadang-gadang itu jam gadang. Gak ada kali ini. Kacau gitu. Tapi kalau menurut gue ya ada satu pemain yang musim depan patut dicoba itu Pio Exposito. Oh iya, itu masih dipinjamkan. Pinjamkan seri B kan? Spezia ya? Pio Exposito, badan tinggi ya, Besar, lah. kekar gitu kan. Iya, keren, muda. Kayak Arnautovic gokor gitu. Iya, tapi yang Tapi sama mah. iya, karena Taufik dibanding Taremi masih lebih baik sih. Cuma ya seperti ya teman-teman ketahui bahwa memang dalam seminggu kebelakang ini Inzaghi sudah resmi pindah ke Al Al Hilal sudah perkenalan dengan tim Al Hilal. Iya. Ya kita apresiasi lah setelah 4 musim Inzaghi, 2 kali final UCL. Ya untuk Inter sendiri 2 kali final UCL, 1 kali Eropa. 1 kali Eropa ya. 1 kali Eropa. Ya, Kalah dia. dan Scudetto juga sudah pernah. Scudetto Copa. Ya memang anti klimaksnya musim ini sih 2024 2025. Cuma kita tetap apresiasi Inzaghi ya. Thanks Inzaghi. Kemudian Musim ini zero tituling. kadang-kadang disantarkan isu kalau penggantinya adalah Cifu. Kipu. Itu gimana kalau teman-teman lihat? Kalau gue sih ini nih, make Inter great again. Harus lebih bagus lagi dong, karena tim ini kan dibangun dari Conte itu. Udah bagus nih. Conte. Tapi permainan Conte tidak tidak se-fluid Inzaghi dari enak kan. Gue sih harapnya ya Cifu bisa lah. Si Cifu ini bisa bawa Inter lebih bagus lah. Karena secara formasi yang dipakai pun nggak jauh berbeda. Iya, makanya Cifu itu 3142. 142 352 lah, bisa 352. Ya, Hakan pun ketika mungkin masih bertahan ya nggak jauh berbeda rolnya gitu. Bisa DM juga. Bisa. Kalau kita berbicara Cifu kan di musim ini dia itu menjadi pelatih kepala tim senior itu baru di Parma, penunjukan pun baru Februari kemarin. Ya. Artinya di pertengahan musim. Dan berhasil membawa Parma lolos degradasi dari 13 pertandingan 16 poin. Ya cukup oke dan Banyak imbangnya ya. Banyak imbangnya justru ketemu tim Big Six. Iya. Dan ketika ketemu tim-tim semenjana bahkan tim-tim papan bawah Iya. itu justru malah kalah kayak Kalau lawan Como, Udinese gitu. Kita Inter beberapa tahun yang lalu. Iya. Karena dia di tangan Kipu ini lawan Bologna imbang, menang 1-0. Fiorentina imbang. Karena ya Juve menang. Juve menang 1-0. Inter imbang. Napoli imbang. Iya. Dan Inter itu hampir dikalahkan gitu. Iya. Kan Inter menang babak pertama 2-0, dibalik babak kedua 2 sama. Tendangan Palladino tiang kalau hampir kalah itu kan, hampir kalah. Ya di tangannya gua positifnya lihat si Kipu ini ketika timnya ketinggalan ada lawan apa ya gua lupa, ketinggalan dia ngerombak squad. Jadi dia bisa membaca Benar. apa yang kayaknya harus diubah gitu ya. Dia tidak apa ya? Stuck dia di formasi. Benar, dia langsung ngerubah formasinya, berhasil imbang, bisa disusun jadi 2 sama apa berapa gitu. Dia bisa membaca situasi. Yang gua lihat di Inzaghi sih beberapa keputusan dia tuh sering kali jadi malapetaka di Inter. Justru kayak bingung ya, Iya. mau harus berbuat seperti apa lagi gitu. Berapa kali Bastoni diganti? Inter Justru malah blunder. Inter imbang. Berapa kali Bastoni. Memang terlepas dari memang fisiknya dia yang tidak terlalu ini ya. Tapi ya gue menilai itu salah satu minor lah dari Inzaghi. Yang gue harapkan nanti ya Kifu bisa tidak mengulangi hal itu. Ya. Kalau berarti kan kalau kita lihat di media sosial ini walaupun secara ofisial itu belum resmi ya statement bahwa Cifu mengganti, tapi banyak nada-nada pesimis terhadap Cifu. Kalau teman-teman sendiri melihatnya gimana? Apakah ada kayaknya keyakinan? Kalau melihat Kifu dibandingkan Kifu dengan Inzaghi ya pasti
masih terlalu dini ya. Different level. Inzaghi lah, Inzaghi udah berpengalaman. Berpengalaman di Lazio kan sebelumnya di Lazio. Tapi kalau gua awal datangnya Inzaghi ke Juga Inter pesimis itu ya? juga pesimis. Karena Conte perbandingannya kan. Conte, Inzaghi, lah ini Kifu. Yang dimana memang dia berprestasi ya di Inter Primavera, Inter Youth-nya kan. Inter Youth, ya. Inter Youth-nya dia yang memang ini. Tapi ya Inter Youth kan bocah-bocah yang bisa dimarahin juga nurut kan. Masalahnya ya dia akan memarahi kayak apa namanya? Barella, beberapa pemain kan bakal diinstruksikan sama dia kan. Itu bakal berbeda lah pasti. Apalagi ada anak Taufik yang dulu masih sempat main model pas Iya. Tapi kan nanti Isunya resmi keluar free termasuk Korea kan. Gue sih berharapnya ya ada mental yang dibangun sama dia ya, ada semangat tim lah. Bagaimana dia bisa menurunkan ego pemain, Iya. bermain secara kolektivitas, ya ini mungkin lah, efektif mungkin lah kalau mah. Gak usah terlalu banyak gak usah terlalu banyak. Kalau gue sih berharapnya kalau masuk final nggak kalah 5-0, udah itu dia. Masih membekas ya, masih membekas. Masih trauma Itu tuh kan sampai kapan tuh sudah. Iya, Dia final terburuk. kosong Thailand sih. Nah, kan memang track record Inzaghi apa Cifu ini kan Inter Youth ya. Kalau gue pribadi sih, gue ada harapan Primavera Inter ini yang dikatakan mungkin levelnya masih jauh dari skuad utama, itu bisa dibawa gitu loh. Karena selaras dengan visi dari pemilik dari Oktri yang akan meremajakan skuad. Iya. Kalau dari teman-teman sekalian gimana? Maksudnya pemain muda ini apakah bisa dipercaya untuk bersaing mungkin di domestik dulu lah, atau memang butuh skuad-skuad yang udah jadi aja? Udah jadi aja dah, terlalu. Memang pemainnya kan pemain berpotensi, membuat supporter emosi gitu. Berpotensi membuat amarah supporter nambah gitu. Tapi kita lihat ke belakang kan Inter sudah sah Sukic ya. Ya, Sucic sama Henrique. Enrique, Ya, itu sayap. saya. Tapi ya itu usia mereka ya masih muda. Oke, menurut gua. Lamin Yamal enggak? Lamin Yamal nanti itu. bakal jadi legenda Barcelona sih itu. Itu gila sih kalau Lamin Yamal kayak Inter udah. Tapi ya dengan investasi di dua pemain ini yang menurut gua memang menunjukkan keseriusan Inter di bidang pemain muda. Ya, pemain mudanya pun bukan yang baru jadi gitu istilahnya, yang sudah memang berproses. Dan dia digadang-gadang menjadi the next Brozovic atau Mateo Kovacic ya dia. Gue jadi trauma, tapi kalau the next ini level kan Dalbert digadang-gadang Roberto Carlos gitu ya. memang begadang. Oke, kita lihat aja nanti strateginya Cipu kayak gimana, ya kita dukung aja sih yang terbaik buat Inter lah. Tapi gue menunggu sih kalau plot twist ya, kalau di media kan Cipu mana yang datang Jurgen Klopp. Jadi masih ngarep ya, Zidane nanti Jurgen Klopp. Jiran maunya negara. Kalau kita lihat Cipu ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang sama kayak Sabi di Leverkusen, kemudian Zidane yang di Madrid pada saat itu ya sebelumnya memang track recordnya kurang sebenarnya. Kayak kalau Sabi itu kan terakhir saya ingat gua itu sebelum di Leverkusen kan Real Madrid Castilla kalau siapa Real Madrid gitu. Itu ada potensi seperti itu nggak? Sifu menjadi ya mirip-mirip Sabi itulah berprestasi gitu. Apa itu harapan Kosong itu, harapan kosong itu. Cipu ini kan digadang. Kalau dari segi ini ya, dari segi pamor saja nih. Dari segi ketokohan ini, Xabi Alonso itu udah bermain di Liverpool, di Munchen, di Madrid gitu loh. Iya kan? Ini Kifu ini di AS Roma, di Inter. Iya. Ya menurut gua Inter di Rumania timnas kan. Orang-orang ini akan melihat tokoh siapa pelatihnya? Oh Kifu, oh ya udah deh. Kan ini kan nggak terlalu menarik kan, atau antusias. Siapa pelatihnya? Oh Zidane, oh maestro nih. Iya kan. Daya tariknya. Pirlo kan dulu juga apa sih? Pirlo, lihat aja hasilnya apa kan? Nggak inilah. Masih terlalu cepat lah, kecuali kalau udah masuk di tim besar kayak modelnya si Conte lah, udah lama udah pengalaman ya kan. Conte masih jadi pemain juga nggak bagus-bagus banget Iya, kan. iya. Ya kan gue tuh masih nonton Conte jadi pemain, sekarang udah jadi pelatih. Gue sih nggak ada masalah ya dengan Kifu. Gue siapapun lah itu yang gue sih berharapnya
bisa bermain seefektif mungkin, mengamankan poin, udah itu aja. Tapi kalau dari segi tokoh lu bandingkan Kifu dan Xabi Alonso dari segi nama besar. popularitas saja nama besar ya. Orang-orang akan lebih tertarik ke Xabi Alonso lah untuk investasi gitu. Lebih seksi gitu. Dengan pakai pelatih FM tuh gitu atau pelatih Minsok. Itu belum ada regenerasinya. Nah, kalau yang tadi kita bicarakan kan kalau secara sistem, sebenarnya Cifu, kalau memang Cifu ya, itu kan nggak akan jauh berbeda dari Inzaghi. Mungkin salah satu faktor BP Marotta cenderung Cifu adalah pendekatannya tidak akan berubah terlalu banyak dengan sistem musim lalu atau musim ini. Nah itu kira-kira menurut teman-teman siapa kan yang jadi mungkin bisa bilang korban akan pindah yang nggak akan diperpanjang atau mungkin bisa dijual oleh Inter? Ini tengah sih kayak apa namanya? Barella. Enggak lah, anjing itu mah bakal dipakai itu. Motor Inter itu Aslani, kalau gue sih Aslani. Itu udah enggak maksudnya squad utama Barella Squad utama. Kan dia penalti taker. Nah, itu Aslani Hakan itu bisa itu dibuang lah gitu. Lihat aja. Barella juga Kayak Darmian, kemarin final kurang Acerbi. greget tuh kalau gue ngeliat. Kenapa itu? Iya. Pas final masih cengenges pas konferensi pers tuh. Kayak Lautaro, gue sih kalau lu Justru El Capitano lu menurut gue jual. karena ada harganya, masa lu menjual pemain yang nggak ada harganya, pemainnya nggak, orang-orang nggak akan minat lah. Misalnya ada tawaran dari Arsenal 120 juta, 80 juta, akan dibuang itu. Kalau menurut gue ya. Misalnya Pavard, ada yang nawar akan dibuang itu, karena ada solusi lain akan dicari ke pemain lain gitu loh. Karena memang tidak efektif lah kalau gue lihat si Lautaro ini nggak efektif. Mungkin juga menunjukkan Lautaro sebagai kapten itu juga terlalu dini sih. Iya. Ya, Belum masih belum Belum jadi tokoh ibaratnya gitu di Inter gitu. Karena nggak ada tokoh. Nah itu giveaway ya. Mungkin kan sebelumnya kan dulu emang striker kan Icardi Nah, jadi mungkin kapten. dijadikan akan jadi kapten masa depan kan. Beda Yang pindah. cocok itu sebenarnya kalau gue bilang tuh Akan ya. akan cocok jadi kapten. Dumfries ya. Kalau gue sih untuk musim depan si ini sih jadi kapten di Bastoni sih. Bastoni bagus, bos Bastoni udah ada wibawa aja jadi Iya, kapten, Bastoni, ya. udah kelihatan. Jadi back lah. Acerbi lebih pantas lagi jadi kapten. Cuman kan masalahnya usia, nggak tahu besok musim depan bakal jadi pemain utama lagi atau enggak. Atau malah pindah kan. Atau mau pindah, mereka juga Tapi- udah statement juga kan Icardi. Dari manajemen katanya tidak akan ada penjualan bintang ya, karena sudah untung dari pendapatan Liga Champions dan yang lainnya. Tapi kita lihat aja gimana kebutuhan dari Kifu kalau memang Kifunya jadi ke Inter. Itu aja sih ya, melihat Cifu yang akan menangani tim sebesar Inter di musim depan. Kira-kira kalau kita boleh beropini memberikan target ke Cifu, apakah langsung juara atau ya kita yang penting untuk top dulu aja lah untuk konsisten di masuk Eropa atau udah juara aja Juara dulu Liga domestik deh. domestik ya. Juara bisa lah, katanya tidak terlalu banyak utak-atik lah. Harusnya ya. Udah jadi squad ini dari Conte, disempurnakan oleh Inzaghi, makin bagus lagi lah di tangannya Kifu. Karena Kifu ini kan orangnya kan kita lihat waktu dia bermain di Inter juga kan ini kan salah satu treble hero ya. Sosok juga ya. Sosok juga, dia memang orangnya sangat ngotot juga di lapangannya. Semoga dia bisa menularkan mentalitas. Pilih dulu ganteng loh. Sekarang udah tua deh. Iyalah. Semoga dia bisa menularkan mentalitasnya. Dan dia kapten di rumahnya juga kan. Iya, sosok. Kapten di rumahnya, dia bermainnya di AS Roma, di Inter tuh luar biasa. Menurut gue sih itu aja. Siapapun pelatihnya oke aja lah. Yang penting final. Jangan 5-0 ya. Oke, berarti kalau di Eropa ya udah yang penting lolos 16 besar ya kali ya. Lolos semifinal. Cuan. Lolos semifinal, lolos final udah. Tapi kalau gue pribadi ya, yang harus diperbaiki untuk mengawali musim depan, apalagi kita terdekat klub workout dari dunia antar klub, itu adalah mental. Pak. Menurut gue Inter lagi hancur-hancur musim ini. Mental setelah final UCL. Semalam gue nonton itu UEFA National League itu antara Prancis sama Argentina, Prancis Jerman, sorry.
itu ketika Thuram ditarik keluar, padahal Prancis lagi unggul, itu kelihatan mukanya sedih Pak. Artinya mungkin ini asumsi gue pribadi ya, itu masih kebawa mentalnya. Pasti lah, Masih apalagi di Prancis pemain-pemain PSG Pak isinya. Iya. Jadi kayak itu yang menurut gue PR Cifu sih di turnamen terdekat ini. Udah tinggal beberapa hari lagi, 2 minggu kurang. Itu kayak nggak ada greget persiapan gitu loh. Masih Mungkin karena mungkin banyak pemain masih main ini ya timnas ya, tapi kalau gue ngeliat, kayak saya mending mundur aja sih menurut gue. Karena ya mau nggak mau dia harus ini kan. Jangan nggak terlalu berharap aja sih gue di World Cup ini. Iya lah, memang sih. Ya buat asah mental. Ya probation kali ya. Bangun chemistry aja dulu, bangun chemistry Perbaiki mental dulu, gitu. iya, perbaiki mental, pendekatan ya. Gua rasa sih untuk sekelas Kivu bisa lah itu. Bisa lah. Bisa lah, Inter pasti bakal lebih bagus. Ini skuad ini sebenarnya sudah jadi, cuman ada beberapa kendala-kendala teknis saja sih menurut gua. Untuk kedepannya ya pelatih harus bisa lah angkat moral tim, terutama moral tim gitu. Lebih Ya. greget. Berarti mungkin ya terakhir kita sebagai penutup, kira-kira Cifu akan bertahan sampai akhir musim nggak? Menurut kalian? Apa atau ya dia ini Inter sebenarnya punya plan lebih besar lagi untuk pelatih selanjutnya? Atau ini memang udah sampai akhir musim akan? Atau melihat performa dulu ya kali ya? Iya, bisa Di jadi. pertengahan musim. Akan ada opsi itu, akan ada opsi evaluasi. Kalau dia bagus ya diperpanjang, dia tidak bagus ya bisa jadi di depak lah. Karena setelah Marotta menjadi bagian dari Inter itu Inter dan era ketika Inter suka gonta-ganti pelatih itu sudah mulai hilang Pak. Iya. Dari awal musim bertahan pelatihnya itu terus start dari Conte, kemudian Inzaghi itu bertahan, bahkan Inzaghi bisa 4 musim. Kalau kalian melihat Cifu akan seperti itu Pak? Tergantung performa juga, dilihat nanti deh. Masa kalau 15 kali. Kalau performa nggak jadi tolak ukur lah ya. Iya. Kalau Piala Dunia antar klub nggak akan jadi tolak Nggak ukur. jadi tolak ukur. Itu buat ngasah mental aja sih pemain-pemain baru. Karena bukan trofi mayor juga kan. Kalau mayor, Pak. Mayor. Mayor Pak itu. Ya kalau kita lihat aja performa Inter di tangan Sifu setengah musim pertama kayak gimana. Kalau setengah musim pertama nggak ada kemenangan ya wajib dipecat. Harapannya siapa nih kalau the nextnya Cifu Pak diganti? Di pertama musim tuh akan sulit Pak menemukan yang memang bisa mengangkat jadi top perform. Masih pengennya klub sih gue. Kalau susah sih karena dia sekarang jadi direktur olahraga, Iya, direktur Leipzig. Itu pelatih FN aja. Itu Si Tayong sih menurut gua. Bukan 3 back juga. pelatih FN. Yang bisa memilih pemain. Ya harapannya, ya intinya kalau gue sih ngelihatnya harus di awal musim ini harus perbaikan mental gitu. Mental dulu aja. Hancur banget, lagi hancur Karena banget. tidak gampang lah untuk menaikkan mental kalah di final 5-0 itu anjir. Apalagi tekanan dari supporter di sana kan gila. Pasti wah lebih kacau dari kita. Iya iya. Dan terbukti juga kemarin Itali habis kebantai juga ya. Itu kan pemain Itali itu kalah isinya itu. 3-0 sekali dipecat lah. Iya emang mediocre juga itu. Ya mungkin itu ya untuk hari ini. Terus saksikan konten-konten fans dan juri. Jangan lupa subscribe, like. Ada faedahnya. Bye. Forza Inter. Peace.